ada tumbuhan yang apabila disentuh langsung daunnya menguncup. Kira-kira itu apa ya? Insya Allah kita akan mempelajari materi itu kali ini. Don't go anywhere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar Anda sekalian? Nah, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di materi kemarin kita telah mempelajari tentang bagaimana cara melestarikan hewan dan melestarikan tumbuhan. Insyaallah di materi kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara tumbuhan melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan. Sebelum kita mulai, ini adalah indikator tadi pembelajaran kita pada kali ini. Pertanyaannya sekarang, siapa yang tahu materi kali ini yang berkaitan dengan Al-Quran ada di surah apa, ayat berapa? Ada di surah Al-A'raf ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Nah, Anda tahu mengapa setiap tumbuhan itu mempunyai ciri-ciri atau bentuk yang berbeda-beda? Itu adalah salah satu cara tumbuhan untuk beradaptasi terhadap lingkungannya. Nah, ada tumbuhan yang berduri, penuh dengan duri dalam tubuhnya, seperti tumbuhan cactus. That's right. Nah, adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk bertahan atau menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Ananda, berikut adalah contoh-contoh penyesuaian diri atau adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya. Yang pertama adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan yang kering. Tumbuhan yang dapat beradaptasi di lingkungan yang kering disebut dengan tumbuhan xerotip. Nah, contoh tumbuhannya itu adalah kaktus. Yang kedua itu Ananda adalah adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan yang berkadar tinggi. Nah, kalau kita pergi ke pantai, maka kita akan melihat tumbuhan tersebut. Contohnya apa? Tumbuhan bakau. Nah, tumbuhan yang hidup di lingkungan tersebut biasanya disebut dengan halofit. Contohnya tadi adalah tumbuhan bakau. Kemudian yang ketiga Ananda, adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan yang berair. Tumbuhan yang dapat hidup atau beradaptasi di lingkungan berair disebut juga dengan tumbuhan hidrofit. Nah, contoh tumbuhan ini adalah tumbuhan teratai dan eceng gondok. Kemudian yang keberapa Anda? Yang keempat adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab. Tumbuhan yang bisa beradaptasi di lingkungan lembab ini biasanya disebut dengan tumbuhan higrofit. Contoh tumbuhannya tumbuhan paku contohnya. Yang kelima, adaptasi tumbuhan di lingkungan yang miskin nitrogen. Tumbuhan yang biasanya bisa menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan yang miskin nitrogen, biasanya mereka menyesuaikan diri dengan menangkap serangga. Nah, kemudian dengan mencerna serangga sebagai sumber nitrogen mereka. Contohnya adalah tumbuhan penus. Alhamdulillah Anda
Demikian dari penjelasan Ustadz. Inti dari materi kali ini adalah setiap makhluk hidup memerlukan adaptasi untuk dapat melangsungkan kehidupan. Nah, Ananda, seperti kondisi sekarang kita harus beradaptasi dalam keadaan pandemi. Dengan caranya adalah kita harus memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan memperkuat selain protokol kesehatan, memperkuat protokol keimanan kita, yaitu dengan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dan berusaha untuk membentengi diri kita dari perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.